Amsal 22 ayat 7 firman Tuhan berkata, Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. berutang berarti hidup hari ini atas apa yang diharapkan dapat diperoleh di masa depan. Utang nampaknya sudah menjadi gaya hidup. Ada yang berhutang jumlah kecil, ada juga sampai 100 juta. Tidak bisa dinafikan, sejak zaman dahulu manusia membutuhkan uang. Namun, apakah dosa kalau manusia berutang? Bagaimanakah keluar dari utang? Apa kata Alkitab? Tetap fokus video pembahasan ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ada 3 alasan mengapa manusia terlibat ke dalam kesulitan keuangan. Pertama, kelalaian. Banyak orang tidak pernah terekspos pada prinsip-prinsip pengaturan keuangan secara alkitabiah. Banyak yang buta dalam mengelola keuangan. Solusinya adalah menyediakan garis besar singkat tentang prinsip-prinsip keuangan. Kedua, ketamakan atas cinta diri. Beberapa orang hidup di luar kebutuhan. Manusia tidak rela untuk hidup atau menggunakan apa yang mereka benar-benar mampu. Akhirnya, orang-orang dalam keadaan ini merasa terlalu miskin untuk mengembalikan persepuluhan. Ada harapan bagi mereka yang berada dalam keadaan ini, namun menuntut satu perubahan hati dan satu roh kepuasan. Ketiga, kemalangan. Mungkin karena mengalami kemalangan, sakit, bencana alam, bahkan perceraian atau kehilangan pekerjaan, lebih parah lagi tidak menerima bayaran dari perusahaan tertentu, ditambah lagi mendapat kata-kata kasar dari bos tersebut, lalu dibuang kerja. Ada harapan untuk keadaan seperti ini. Perubahan dapat datang melalui dukungan dari sahabat-sahabat Kristen, nasihat dan bantuan dari penasihat-penasihat yang saleh. Kerja keras yang dipadukan dengan pendidikan yang baik dan berkat serta pemeliharaan Tuhan. Inilah 3 alasan terbesar manusia terlibat dalam kesulitan keuangan. Namun apapun alasannya, utang sebenarnya bisa dikurangi. Mereka yang terlibat dalam utang perlu membuat perubahan dalam kehidupan mereka, pengeluaran mereka, dan prioritas-prioritas keuangan. Kitab suci tidak mendorong berutang. Kitab suci tidak mengatakan bahwa adalah dosa meminjam uang. Tetapi kitab suci berbicara tentang akibat-akibat buruk dari berutang. Banyak referensi ayat dalam kitab suci tentang utang dan semuanya bernada negatif. Orang Kristen juga tidak boleh berpikir ingin cepat menjadi kaya tanpa bekerja dan dalam waktu singkat. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang yang ingin cepat kaya akan mendapatkan hukuman. Banyak kehidupan dan keluarga telah dihancurkan oleh skema cepat menjadi kaya yang berakhir dengan hanya memperkaya para penipu yang merancang hal tersebut. Jika ada menawarkan sistem seperti ini, janganlah berdiam diri, larilah secepatnya. Tuhan mengetahui adanya utang. Utang harus dihindarkan. Berhati-hatilah dalam meminjam baik untuk jangka yang pendek maupun panjang, termasuk bunga yang ditawarkan. Nah, bagaimanakah keluar dari utang? Ada beberapa cara untuk lepas dari jerat utang. Pertama, membuat deklarasi untuk tidak menambah utang baru. Tidak ada lagi pengeluaran kredit. Jika tidak meminjam uang, utang tidak akan ada atau tidak akan bertambah. Kedua, membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa sejak komitmen dibuat untuk lepas dari jerat hutang dan seterusnya, ketika Tuhan memberkati dirinya, Dia akan membayar semua utang secepat mungkin. Maksimalkan berkat Tuhan yang diterima untuk membayar hutang, bukan membeli lebih banyak barang. Jangan berkat Tuhan yang diterima justru dipakai untuk membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan atau tidak bermanfaat. Buat daftar hutang dari yang terbesar hingga terkecil. Lakukan pembayaran kepada hutang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar karena sudah tiba waktunya untuk dibayar. Jika ditunda, maka bunga akan muncul sehingga hutang akan bertambah. Yang keempat, selanjutnya usahakan membayar hutang-hutang yang dalam urutan terbawah, yang paling kecil.
Selanjutnya yang kelima, dahulukan membayar hutang yang bunganya besar. Bila melihat semua ini, sangat jelas Tuhan tidak menginginkan umatnya berhutang. Dengan menjadikan Tuhan yang pertama, seseorang akan menerima hikmat dan berkat-Nya untuk mengatur apa yang telah dipercayakannya kepadanya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan pernah meminta bangsa Israel untuk menghapuskan hutang sesama Israel pada tahun ke-7. Pembebasan hutang ini selaras dengan pembebasan budak atau hamba atau tanah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan masalah-masalah keuangan, terutama berhubungan dengan sesama Israel. Perhatikan ayat ini. Dalam Ulangan 15 ayat 1-4, firman Tuhan berkata, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Sebelum berhutang, pastikan kesepakatan pinjam-meminjam sudah adil dan tingkat bunga yang dapat dijangkau. Pinjamlah yang terendah yang memang dibutuhkan. Namun yang terbaik adalah menghindari hutang dan ikuti prinsip keuangan Alkitabiah. Yang memberi pinjaman pula harus memperlakukan mereka yang meminjam dengan baik, jujur, dan adil. Jangan membebankan dengan beban bunga yang tinggi atau bahkan sampai sitah menyita, terlebih kepada saudara seiman. Saudara dan saudari, marilah bertekad untuk tidak pernah terlibat pada utang atau hutang yang baru. Sangkal diri dalam memenuhi keinginan. Ingat, terlibat utang adalah kutukan dalam kehidupan. Hapuskan hutang secepat mungkin, dari yang terkecil hingga terbesar. Bayarlah hutang-hutang yang sudah jatuh tempo dan menuntut bunga yang tinggi. Jangan berutang lagi jika sudah lunas semua hutang. Berusahalah selalu menabung meskipun hanya sedikit. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Tunda keinginan jika uang belum cukup. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.